Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kinanti dengan NIM C1C020117. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi perpajakan 2, yaitu PPh pasal 24 dan pasal 25. PPh pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikredit terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atau keseluruhan penghasilan, baik penghasilan yang diterima ataupun diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Jika negara lain tempat wajib pajak dalam negeri tersebut mengenakan pajak penghasilan, maka wajib pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilannya itu di negara yang bersangkutan atau di luar negeri. Penggabungan penghasilan. Yang pertama, penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang pertama yaitu penggabungan penghasilan dari usaha yang dilakukan di dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dan yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Batas maksimum kredit pajak. Yang pertama yaitu jumlah pajak terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri seluruh penghasilan kena pajak dikali dengan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Yang pertama yaitu laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak luar negeri. Penyampaian permohonan kredit yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. PPh pasal 25. Ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25, yang kedua melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga PPh pasal 21, 22, 23 dan 24. Cara menghitung besarnya PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1 pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 Undang-Undang PPh serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang PPh. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Hal-hal tertentu untuk perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Yang pertama yaitu wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Sifat pemotongan. 1. PPh pasal 25 wajib pajak bank. Angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto didasarkan laporan keuangan tersebut dikurangi dengan A. PPh pasal 22 dipotong dan atau dipungut sejak awal tahun pajak sama dengan masa pajak yang dilaporkan. B. PPh pasal 25
seharusnya dibayar sejak awal masa pajak sebelum masa pajak dilaporkan. Penghasilan neto untuk menghitung PPh Pasal 25 tidak termasuk A. Penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak. B. Penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dan atau bukan objek pajak penghasilan. Dalam hal wajib pajak memiliki kerugian yang dapat dikompensasikan, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto. Yang kedua, wajib pajak lainnya dan wajib pajak masuk bursa selain wajib pajak. Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan penerapan Tarif 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan triwulan dikurangi dengan A. PPh Pasal 22 dan Pasal 23 yang dipotong dan dipungut sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak periode yang dilaporkan. B. PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak periode yang dilaporkan. Penghasilan neto untuk menghitung Pasal 25 tidak termasuk A. Penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak. B. Penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dan bukan objek pajak penghasilan. Dalam hal wajib pajak memiliki kerugian dapat dikompensasikan. Kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto dalam negeri. 3. Wajib pajak BUMN dan BUMD. Angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun dihitung berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP tahun pajak yang bersangkutan telah disahkan rapat umum pemegang saham dikurangi dengan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22 dan 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi dengan 12. RKAP harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dan harus disampaikan tidak lewat dari batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 masa pajak pertama tahun pajak berjalan. 4. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak. Berdasarkan angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang berbeda dan tempat tinggal wajib pajak. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha merupakan kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kelima, wajib pajak baru. A. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru terdaftar pada suatu tahun pajak, termasuk wajib pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambil alihan usaha, dan perubahan bentuk badan usaha. Angsuran PPh Pasal 25 wajib pajak baru pada tahun pajak berjalan ditetapkan nihil. B. Angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak baru dalam rangka penggabungan, peleburan, pengambil alihan usaha pada sisa tahun pajak berjalan ditetapkan sebesar penjumlahan angsuran PPh Pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait sebelum penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan usaha. Yang keenam, angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak dalam rangka pemekaran usaha. Jumlah angsuran PPh Pasal 25 untuk seluruh wajib pajak hasil pemekaran ditetapkan sebesar dengan angsuran PPh Pasal 25 sebelum pemekaran usaha. Angsuran PPh Pasal 25 untuk masing-masing wajib pajak hasil pemekaran usaha dihitung berdasarkan persentase nilai harta yang dialihkan. Yang ketujuh, angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak baru yang merupakan hasil perubahan bentuk badan usaha pada tahun pajak ditetapkan sebesar angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir sebelum terjadinya perubahan bentuk badan usaha. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.